Perkenalkan, nama saya Safiatul Bilana dengan NIM 45224098 kelas 1D dari Fakultas Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Konsep Dasar Manajemen. Sebelum saya memaparkan materi saya akan membacakan motivasi saya, yaitu saat kita punya harapan, maka kita akan fokus mencapai tujuan hidup. Adapun materi saya yang akan bahas yaitu ada definisi manajemen, fungsi manajemen, keterampilan manajemen, prinsip manajemen, jenjang manajemen, bidang manajemen, macam-macam manajemen, definisi manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia, dan seleksi karyawan. Yang pertama ada definisi manajemen. Teman-teman tahu tidak apa sih itu manajemen? Jadi, menurut Gargo RTRI, manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan menurut Henry Fayol, manajemen adalah proses yang terdiri dari 5 fungsi, yaitu merencanakan, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif. 4 fungsi dasar manajemen. Yang 1, merencanakan atau planning. Merencanakan adalah proses menentukan tujuan organisasi dan menetapkan cara terbaik untuk mencapainya. Fungsi ini melibatkan analisis kondisi saat ini, pemahaman akan peluang dan tantangan, serta pembuatan strategi yang efektif. Tujuannya mengarahkan semua aktivitas organisasi yang ke arah yang sama dan mengoptimalkan sumber daya dan waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, pada sebuah perusahaan merencanakan strategi pemasaran produk baru selama 3 bulan ke depan dengan tujuan meningkatkan penjualan. Kedua, mengorganisir atau organizing. Mengorganisir adalah proses mengatur sumber daya dan tugas untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Fungsi ini mencakup pembagian tugas, penentuan struktur organisasi, serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Tujuannya memastikan sumber daya baik manusia maupun material digunakan secara optimal dan mengatur struktur organisasi agar setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Contohnya, sebuah perusahaan membentuk tim khusus untuk mengelola proyek baru dengan anggota yang memiliki keahlian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan proyek. Ketiga, mengarahkan atau directing. Mengarahkan adalah upaya memotivasi dan memimpin anggota tim agar bersemangat dan fokus dalam menjalankan tugas-tugas. Fungsi ini melibatkan kepemimpinan, komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk memberikan arahan yang jelas. Tujuannya membangun motivasi loyalitas tim terhadap visi organisasi dan menyediakan bimbingan dan dukungan untuk mencapai hasil terbaik. Contohnya adalah pada manajer memimpin rapat mingguan untuk memantau pengembangan proyek dan memberikan arahan kepada tim agar tetap berada di jalur yang tepat. Keempat, mengawasi atau controlling. Mengawasi adalah proses memonitor dan mengevaluasi kegiatan organisasi untuk memastikan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jika ada perbedaan, manajemen akan mengambil tindakan korektif. Tujuannya ada 2, yaitu menjaga agar aktivitas berjalan sesuai rencana dan target yang sudah ditetapkan, dan mendeteksi dan mengatasi masalah yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Contohnya, manajemen meninjau laporan kinerja bulanan untuk melihat apakah ada pencapaian yang tidak sesuai target dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Keterampilan manajemen. 1. Keterampilan teknis. Kemampuan untuk memahami dan menguasai tugas-tugas spesifik yang terkait langsung dengan bidang kerja. 2. Keterampilan konseptual. Kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan ide serta strategi yang lebih luas demi kemajuan organisasi. 3. Keterampilan hubungan manusia. Kemampuan untuk berkomunikasi, memotivasi, dan membangun hubungan positif dengan anggota tim. Ketiga keterampilan ini saling melengkapi dan sangat penting untuk mencapai efektivitas organisasi. Prinsip-prinsip manajemen. 1. Pembagian kerja dan otoritas arah tujuan yang sama. Tugas dan wewenang didistribusikan sesuai peran untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Semua anggota bekerja menuju visi dan misi yang selaras dalam organisasi. 2. Gaji dan jenjang jabatan.
Sistem kompensasi yang adil dan jenjang karir yang jelas mendukung motivasi dan retensi. 3. Adil dan stabil. Membangun lingkungan kerja yang berlandasan keadilan dan kepastian bagi semua karyawan. 4. Pemusatan perintah, kolaboratif, dan kepentingan masyarakat. Setiap anggota mendapat arahan yang jelas dan bekerja secara kolaboratif dengan mengutamakan kepentingan bersama. 5. Inisiatif, adaptif, dan akuntabel. Mendorong kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan tanggung jawab atas tindakan dalam organisasi. 6. Loyalitas dan semangat korps. Menumbuhkan rasa kesetiaan dan solidaritas untuk memperkuat persatuan dalam tim. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membangun organisasi yang efektif dan harmonis dan berorientasi pada hasil. Jenjang manajemen dalam organisasi. 1. Manajemen puncak. Contohnya seperti CEO, direktur, dan atau eksekutif senior. Tanggung jawabnya menetapkan visi misi dan tujuan organisasi, dan perannya mengambil keputusan jangka panjang dan mengawasi keseluruhan organisasi. 2. Manajemen menengah. Contohnya seperti manajer departemen dan manajer divisi. Tanggung jawabnya menerjemahkan strategi organisasi menjadi rencana dan program yang lebih spesifik. Perannya menghubungkan manajemen puncak dengan manajemen lini pertama serta mengawasi unit dan atau departemen. Yang terakhir ada manajemen lini pertama. Contohnya seperti supervisor dan kepala bagian. Tanggung jawabnya mengawasi pelaksanaan operasional harian dan memimpin langsung karyawan. Perannya menjamin proses operasional berjalan sesuai dengan rencana dan menjaga produktivitas. Jadi, setiap jenjang manajemen memiliki peran dan tanggung jawab yang unik namun saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Bidang-bidang manajemen. Manajemen keuangan. Berfokus pada pengelolaan dana dan organisasi secara efisien. Fungsinya mengatur anggaran, merencanakan investasi, pengendalian biaya, dan pelaporan keuangan. 2. Manajemen produksi. Fokus pada pengelolaan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Fungsinya perencanaan, pengendalian kualitas, dan efisiensi proses produksi. 3. Manajemen administrasi. Berfokus pada pengaturan kegiatan administratif dan dokumentasi organisasi. Fungsinya mengelola data, memastikan komunikasi yang efisien, dan mendukung fungsi manajerial lainnya. 4. Manajemen pemasaran. Berfokus pada menarik, mempertahankan, dan memuaskan pelanggan. Fungsinya mengembangkan strategi pemasaran, riset pasar, periklanan, dan promosi produk. Manajemen personalia. Berfokus pada pengelolaan karyawan, pengembangan sumber daya manusia. Fungsinya rekrutmen, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan kesejahteraan karyawan. Jadi, setiap bidang manajemen memiliki peran yang spesifik namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan organisasi. Macam-macam manajemen. 1. Manajemen produksi dan operasi. Berfokus pada pengelolaan proses produksi dan operasi untuk efisiensi dan efektivitas. Tujuannya memastikan produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kualitas dan tepat waktu. 2. Manajemen keuangan. Berfokus pada mengelola sumber daya dan keuangan organisasi dan bertujuan untuk mengatur anggaran, perencanaan investasi, pengendalian biaya, dan pelaporan keuangan. Manajemen pemasaran. Berfokus pada strategi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Tujuannya mengembangkan produk, riset pasar, promosi, dan distribusi untuk mencapai target penjualan. 4. Manajemen strategi. Berfokus pada merumuskan dan menerapkan rencana jangka panjang organisasi bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Manajemen pendidikan. Berfokus pada mengelola lembaga pendidikan dan proses belajar mengajar, bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan efektivitas pembelajaran. 6. Manajemen informasi. Berfokus pada mengelola informasi dan teknologi dalam organisasi. Tujuannya memastikan akses dan pemanfaatan informasi yang efektif untuk mendukung
pengambilan keputusan. Berbagai macam manajemen ini berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan organisasi dengan fokus dan tujuan yang berbeda. Manajemen sumber daya manusia. Jadi, pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Mathis dan Jackson adalah desain sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan talenta dan kemampuan manusia guna mencapai tujuan organisasi. Dan menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik yang dibutuhkan untuk menjalankan aspek-aspek orang atau sumber daya manusia dan dari posisi manajerial termasuk perekrutan, pelatihan, evaluasi, dan kompensasi karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Rekrutmen dan seleksi. Mencari, menarik, dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang diperlukan dalam organisasi. 2. Pelatihan dan pengembangan. Memberikan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Manajemen kinerja. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan individu dan organisasi. 4. Kompensasi dan tunjangan. Mengatur sistem gaji, insentif, dan tunjangan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. 5. Hubungan karyawan. Membangun komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Jadi, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah kunci dalam menciptakan tim yang produktif dan berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Seleksi karyawan. Jadi, seleksi karyawan adalah proses memilih individu yang paling memenuhi syarat untuk mengisi posisi dalam organisasi atau perusahaan dari sejumlah pelamar. Tahapan seleksi karyawan. 1. Penyaringan awal. Mengumpulkan dan meninjau lamaran untuk menentukan kelayakan kandidat berdasarkan kualifikasi dasar yang ditetapkan. 2. Wawancara awal. Melakukan wawancara singkat untuk menggali informasi lebih lanjut tentang latar belakang, motivasi, dan kesesuaian kandidat dengan budaya organisasi. 3. Tes kemampuan. Menggunakan tes tertulis, keterampilan, atau psikotes untuk mengevaluasi wawancara teknis dan kompetensi yang relevan dengan posisi yang dilamar. 4. Wawancara lanjutan. Wawancara mendalam dengan manajer atau tim terkait untuk mengevaluasi kemampuan interpersonal, kepribadian, dan kecocokan kandidat dengan tim. 5. Pengecekan referensi. Menghubungi referensi yang diberikan oleh kandidat untuk memverifikasi informasi dan menilai kinerja serta sikap kerja mereka di pekerjaan sebelumnya. 6. Keputusan akhir. Mengumpulkan semua informasi dan umpan balik dari tahapan sebelumnya untuk membuat keputusan akhir dan mengenai penerimaan kandidat. Jadi, proses seleksi yang sistematis dan terstruktur ini bertujuan untuk menemukan kandidat yang paling sesuai dan berpotensi memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi atau perusahaan. Jadi, sekian presentasi saya mengenai konsep dasar manajemen. Jika ada ucapan yang dari saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.